Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan tentang operasi bilangan berpangkat pecahan. Materi ini hampir sama caranya dengan operasi bilangan berpangkat positif, operasi bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk perkalian bilangan berpangkat pecahan sama, pangkatnya dijumlahkan, pembagian pangkatnya dikurangkan, dan pemangkatan bilangan berpangkat pangkatnya dikalikan. Hanya saja karena pangkatnya berbentuk pecahan, maka kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, baiklah, kita bahas materi tentang bilangan berpangkat pecahan. Di sini ada bentuk-bentuk dari bilangan berpangkat pecahan. Jika A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q, maka A pangkat M per N ditambah P per Q. Kedua, jika A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N dikurang P per Q. Dan yang ketiga, jika A pangkat M per N dipangkatkan P, maka sama dengan A pangkat M per N dikali P. Nah, bagaimana dengan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan? Kita bahas bersama. Soal yang pertama, kita bahas bersama ya. Untuk soal nomor 1. 8 pangkat 1 per 2 dikali 8 pangkat 1 per 6. Pertama, 8 pangkat 1 per 2 dikali 8 pangkat 1 per 6. Sama dengan 8 pangkat 1 per 2 ditambah 1 per 6. Penyebutnya bagaimana? Sudah sama belum? Kita lihat bersama. Pertama 2 dan 6. Maka penyebutnya berbeda. Langkahnya maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 2 dan 6 KPK-nya adalah 6. Nah, 6 bagi 2 berarti 3. 8, 3 per. Ya, 3 kali 2, 6. Nah, penyebutnya sekarang sama. 6, 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita hanya menjumlahkan pembilangnya. 8, 3 tambah 1, 4 per 6. Masih bisa tidak disederhanakan pangkatnya 4 per 6? Iya, masih bisa. Pangkatnya 4 per 6 masih bisa disederhanakan menjadi 8 pangkat 2 per 3. Dari mana 2 per 3? 2 per 3 berasal dari 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3 untuk menyederhanakan pecahannya. Nah, maka hasilnya adalah 8 pangkat 2 per 3. Masih bisa tidak disederhanakan? Masih. Jika dirubah menjadi bentuk akar, maka sama dengan akar 8 kuadrat dari 3. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk akar. Berapa akar 8? 8 kuadrat. Akar 8 kuadrat berarti 8 kali 8. 8 kali 8, 64. Akar pangkat 3. Nah, bisa ditentukan akar pangkat 3 dari 64 berapa? Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Dari mana dapat 4? 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, ini nomor 1 untuk perkalian bilangan berpangkat pecahan. Yang kedua, untuk yang kedua, pembagian bilangan berpangkat pecahan. Ini yang kedua. Nah, 9 pangkat 1, 3 per 4 dibagi 9 pangkat 1 per 4. Dilihat dari soalnya. Nah, untuk soal yang kedua, 9 pangkat 1, 3 per 2 dibagi 9 pangkat 1 per 4. Kalian perhatikan, pangkatnya berbentuk
pecahan campuran. Kita harus rubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya 9 pangkat 1 kali 4, 4. Kemudian, nah 1 kali 4, 4 tambah 3 berarti 7. 9 pangkat 1, 3 per 4 sama dengan 9 pangkat 7 per 4. Selanjutnya, dibagi 9 pangkat 1 per 4. Nah, kalian lihat penyebutnya sudah sama belum sekarang? Iya, sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Kita lanjut, sama dengan 9 7 per 4 dikurang 1 per 4. Karena dalam operasi pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangkan ya. Nah, sama dengan penyebutnya sudah sama, maka 9 pangkat 7 kurang 1, 6 per 4. Kita lihat kembali pangkatnya, 6 bagi 4 bisa tidak? Tidak, kita perlu sederhanakan. Nah, kita bagi 2, 6 bagi 2. 3 per 2, 4 bagi 2, 2. Nah, kemudian kita harus rubah, menyederhanakan kembali 9 pangkat 3 per 2 menjadi bentuk akar. Menjadi bentuk akar sama dengan akar 9 pangkat 3 dari 2. Nah, seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari 9 pangkat 3. Hasilnya berapa? 9 pangkat 3. Nah, kita cari berapa hasil dari 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 berarti kita melakukan perkalian berulang sebanyak 3 kali. 9 kali 9 kali 9. Hasilnya adalah 729. Akar pangkat 2. Nah, tanpa kita tulis sudah sama. Akar itu berarti apa? Pangkat 2 akar. Sama artinya ya 1 per 2. Atau menjadi bentuk akar. Akar 729. Berapa akar 729? Kita dapatkan akar 729 adalah 27. Nah, ini dia bentuknya. Semasih bisa disederhanakan, maka kita harus sederhanakan. Ibu tuliskan bentuk umum dari mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk akar. Kita mengubah bilangan berpangkat A pangkat M per N, kita ubah menjadi bentuk akar. Sama dengan akar A pangkat N dari N. Kalian lihat, pembilangnya M menjadi pangkat di dalam, sedangkan penyebut N menjadi akar pangkat di luar. Nah, inilah bagaimana cara kita merubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan mudah. Ini untuk soal yang kedua. Dan soal yang terakhir. Kita bahas soal yang terakhir, yaitu A pangkat 5 per 7 dipangkatkan negatif 4. Sebelumnya kita ingat kembali, pemangkatan bilangan berpangkat, entah positif, negatif, maka pangkatnya dikalikan. Nah, sekarang ini pecahan, maka pangkatnya juga kita kalikan. Untuk yang ketiga, A pangkat 5 per 7 dipangkatkan negatif 4. Sama dengan A pangkat 5 per 7 dikali negatif 4. Kita kalikan negatif 4. Sama dengan negatif 4 kali 5. Nih, negatif 4 kali 5 negatif 20 per 7. Bisa sederhana tidak? Bisa. A pangkat negatif 2 per 7, kemudian pembilangnya jadi 6. Negatif 6 per
Oke, demikianlah untuk pembahasan beberapa soal tentang operasi bilangan berpangkat pecahan. Oke, semoga bisa dipahami tentang materi-materi bilangan berpangkat dan bentuk akar.